Selamat malam pemirsa FB TV. Malam hari ini saya Yudi aja menemani pemirsa semua. Dari jam 7 nanti sampai di jam 8 kita di talkshow, spesial talkshow bersama NK Sari dengan tema pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Untuk itu saya sudah kedatangan tamu spesial saya, seorang apoteker hebat, Pak Fadli. Ya. Ya. Yap, siap. Ini adalah Farmasi Manager Community Kimia Farma. Selamat malam, Pak. Malam. Kita santai aja, relax aja. Saya manggilnya siapa, Pak? Mas? Bisa panggil Pak aja. Akan gendang boleh? Jangan. Boleh, nggak boleh. Oh, boleh ya? Iya. Beliau ini akan berbagi banyak hal pada kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Yap, benar. Pak, apa kabar? Sehat-sehat aja? Ya, baik. Alhamdulillah. Corona menyebabkan kita nggak bisa terlalu banyak aktivitas di luar, tapi tetap jaga fisik saja di rumah. Di rumah aja, work from home belum? Atau belum? Tidak, kita tetap aktif Tetap kerja aktif, di kantor. tetap di kantor ya. Yap. Aman sampai sekarang di kantor masih terkendali, belum ada kayak keramaian pengambilan obat dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih baik, tapi kalau mungkin keramaian pengambilan obat ya wajar lah ya, karena masyarakat butuh istilahnya seperti tambahan Suplemen gitu ya? suplemen untuk kebutuhan tubuh, menjaga daya tahan tubuhnya. Seperti itu. Pak, kenapa, kita langsung aja topik ya, boleh. kenapa menjaga kesehatan mulut dan gigi itu sangat penting? Ya, kenapa kita penting menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah, seperti yang kita tahu, gigi ataupun mulut kita itu adalah gerbang tempat masuknya makanan dan minuman. Artinya banyak hal yang masuk ke dalam mulut, baik itu kuman, bakteri, ataupun calon-calon penyakit yang berpotensi menimbulkan sakit terhadap tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita tidak menjaga kebersihan area mulut kita, ya bisa saja nanti kita dapat mendapat sakit istilahnya. Sikat gigi aja udah cukup belum sih, Pak, sebenarnya? Ya, pertanyaan yang baik itu adalah sikat gigi aja sudah cukup. Sikat gigi 2 kali sehari memang sudah disarankan ya, disarankan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Tapi akan lebih baiknya kalau kita menambahkan satu ritual lagi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara berkumur secara rutin setelah menggunakan sikat gigi. Jadi berkumur Ya, itu bisa berkumur. membantu. Ini berkumur dengan air garam atau apa gimana, Pak? Kalau berkumur dengan air garam nanti rasanya tidak enak, Kak. Ah. Ya. Jadi berkumur itu kita menggunakan obat kumur yang memang khusus untuk penggunaan mulut atau istilahnya adalah mouthwash. Nah, jadi ada satu penelitian di mana kalau kita hanya menyikat gigi saja, kita hanya baru membersihkan 30% dari rongga mulut. Itu 1 kali sikat gigi atau 2 kali sikat gigi? Itu baru sekali Ya sikat udah 5 gigi. kali aja, Pak, ya 150 kali, Pak. Capek kalau 5 kali sikat gigi. Oh, Ya, kita iya, harus iya. ada aktivitas lagi kan. Nah, jadi kalau hanya menggunakan sikat gigi, kita baru membersihkan 30% dari rongga mulut. Nah, lebih disarankan setelah kita mensikat gigi, gunakanlah obat kumur atau mouthwash sehingga dia mampu membersihkan area-area yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi, seperti di sela-sela gigi, di permukaan lidah, ataupun bagian belakang dari rongga mulut. Seperti Itu menggunakan mouthwash ini setiap habis sikat gigi atau kita setelah makan gitu langsung kumur gitu, atau ada kayak waktu tertentu yang bisa digunakan untuk berkumur dengan mouthwash? Ya, menggunakan mouthwash itu sangat baik kita gunakan itu pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Itu adalah waktu yang paling baik digunakan. Nah, kemudian untuk sehari-hari ketika habis makan siang ataupun habis makan makanan yang baunya tidak enak atau tidak sedap, kita juga boleh menggunakan mouthwash ataupun obat kumur sebagai menjaga nafas kita tetap segar. Karena setahu saya kesehatan mulut sama gigi itu atau kebersihan mulut sama gigi itu yang berpengaruh pada aroma kita berbicara saja. Ya. Untuk kesehatan lainnya sebagai itu saya tidak tahu gitu. Karena memang kalau ngomong sama mulut, gigi, gusi dan lain sebagainya dalam sini pasti itu berhubungan dengan lawan bicara kita merasa tidak nyaman gitu, ya kan? Benar. Tapi sekarang saya tahu bahwa berkumur dengan mouthwash atau dengan gigi setelah itu berkumur dan menjaga kesehatan itu bisa lebih baik ternyata. Iya, lebih baik. Penyakit yang mungkin bisa masuk dengan tidak menjaga kebersihan mulut sama gigi itu apa gitu? Salah satu hal yang paling sering dialami oleh masyarakat adalah gigi berlubang ya. Nah, gigi berlubang itu kenapa? Karena masih adanya sisa-sisa makanan ataupun bakteri dan kuman yang terdapat
terdapat di sela-sela gigi ataupun rongga mulut. Nah, bakteri ini dapat menimbulkan plak atau nanti menimbulkan karang gigi yang lama-lama dia akan menimbulkan lubang di dalam gigi. Nah, itu makanya jadi sering timbul pada anak-anak ataupun pria dewasa karena habis tidak rutin menjaga kebersihan gigi karena bakteri itu tadi tertanam di dalam gigi. Ataupun ketika kita tidak mampu membersihkan bakteri di dalam rongga gigi tersebut, bakteri yang ada itu nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang terdapat di rongga mulut. Akibatnya bakteri ini bisa masuk ke dalam aliran darah, kemudian bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya penyakit-penyakit kardiovaskular, seperti kolesterol, ataupun bisa terjadi infeksi di dalam tubuh. Kolesterol itu bisa berawal dari tidak bersihnya mulut sama gigi kita gitu? Salah satunya. Salah satunya Bisa. Oke, saya baru tahu. Jadi penting sekali Iya. ya, Pak, ya? Ya, karena bakterinya bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan bisa menyebar ke dalam aliran darah, juga bisa membuat pembuluh darah kita jadi tidak sehat. Apa tidak terlalu capek misalnya kita setiap kali habis makan berkumur gitu? Iya. Itu kan agak repot gitu. Atau Iya. atau memang lebih bagus pagi sama malam aja gitu? Ya, waktu yang disarankan itu kan tadi waktu yang disarankan itu adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidurnya. Untuk pelengkapnya itu adalah bisa ketika habis cemilan ataupun makan siang gitu. Kan kalau menggunakan obat kumur tidak lama ya, tidak harus 2 menit ataupun 3 menit, cukup 30 sampai 60 detik sudah selesai. Dianjurkan dari umur berapa kita mulai melakukan tradisi atau kebiasaan sehat ini? Ya, untuk menggunakan mouthwash atau obat kumur lebih baik digunakan di umur 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas karena apa? Karena untuk 6 tahun ke atas mungkin anak-anak mungkin lebih aman menggunakan dan dia mungkin lebih tahu cara penggunaannya. Karena kan tidak semua obat kumur atau mouthwash bisa digunakan ataupun aman untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun, itu lebih baik disarankan digunakan apabila dalam kondisi khusus. Misalnya ada penyakit di dalam rongga mulut ataupun sesuai dengan anjuran dokter. Iya sih, kayak karena gini, setahu saya dari anak kecil kita udah sering dapat jajan permen tuh Pak. Ya, benar. Permen-permen ini nanti buat kita kan giginya berlubang. Ya, gigi berlubang. Jadi anak kecil tuh dicekokin mouthwash itu nggak apa-apa ya? Kalau di bawah 6 tahun itu masih... Di bawah 6 tahun itu sesuai dengan anjuran dokter. Ya. Oh, oke. Kita akan break dulu. Mungkin mau nonton kita live juga bisa di Facebook AFB TV maupun di aplikasi streaming kita di Android. Untuk yang mau telepon juga bisa, nanti nomor teleponnya ada di sini, bakal muncul sebentar. Jadi bisa telepon di sini. Kita bisa live langsung bertanya sama Pak Fadli. Mungkin ada pengalaman yang pemirsa AFB tentang kesehatan mulut dan juga gigi. Ada pengalaman yang kurang menyenangkan atau mungkin mau sharing soal kesehatan mulut dan gigi, bisa telepon ke sini, bisa langsung komen di live kita AFB Televisi maupun juga di aplikasi streaming kita. Saya Yudi dan juga Pak Fadli bakal kembali lagi ya. Kita kembali lagi di talkshow bersama NK Sari, pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Yudi dan juga Pak Fadli. Ya. Apoteker Farmasi Manager Community Kimia Farma. Pak, tadi itu sudah sempat kita bahas soal pentingnya menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Salah satunya selain menggunakan sikat gigi 2 kali sehari, minimal 2 kali sehari, ada juga yang namanya mouthwash. Ya, mouthwash. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Apa biar nanti kita ketika kita mencari ini minuman larutan atau apa ini sebenarnya? Mouthwash ini istilahnya adalah obat kumur. Obat kumur ya? Ya, atau cairan obat. Cairan ya? Cairan. Bukan puyer ya, dicampurin air baru dikumur, bukan ya? Bukan. Ya, Tidak lagi. Bukan lagi. Saya pikir masih zaman dulu dicampur dengan air, dikumur di mulut gitu. Nah, ini mouthwash ini ada berapa macam atau cuma kita tahu kalau mouthwash ya udah obat atau cairan pembersih mulut aja gitu. Atau ada jenis-jenisnya. Nah,
secara umumnya ya, kalau mouthwash atau obat kumur itu terdiri ada dua. Ada yang bersifat untuk kosmetik ataupun terapeutik. Nah, kita harus tahu dulu kosmetik ini maksudnya apa ataupun terapeutik. Ya, kalau yang kosmetik tujuannya adalah untuk digunakan sehari-hari. Misalnya untuk mencegah nafas segar habis konsumsi makanan yang tidak baunya tidak enak, atau seperti itu, atau kok ataupun minum menghindari terbentuknya noda plak pada gigi. Itu bisa menggunakan mouthwash yang bersifat kosmetik. Nah, kalau untuk tujuannya terapeutik, misalnya kita untuk membantu membunuh bakteri dalam gigi berlubang, atau untuk mengatasi gusi bengkak, atau untuk menghilangkan plak atau karang gigi yang terbentuk, itu bisa gunakan mouthwash yang terapeutik. Oke. Mouthwash kosmetik itu dia juga mengandung khasiat yang terapeutik atau cuma sebatas membuat segar mulut aja? Ya. Dan sebaliknya, kalau terapeutik, apakah dia cuma berfungsi sebagai obat? Kalau konotasinya mengobati, itu pasti efek-efeknya tidak ada. Iya. Sih? Iya. Kalau mouthwash kosmetik itu pastinya harus mengandung bahan-bahan yang mampu menghilangkan bau atau napas tidak segar, dan pasti juga harus menggunakan bahan-bahan yang mampu menghilangkan kuman atau bakteri penyebab bau mulut itu tadi. Itu yang mouthwash yang bersifat kosmetik. Sedangkan kalau mouthwash yang bersifat terapeutik pastinya adalah yang mampu untuk membunuh sasaran dari tujuan terapinya. Contohnya mouthwash yang terapeutik ini yang biasa dipakai itu adalah yang mengandung senyawa chlorhexidine. Chlorhexidine ini biasa digunakan oleh dokter untuk mengatasi atau membunuh kuman yang terdapat dalam gigi yang berlubang. Seperti itu. Tapi penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dari dokter. Berarti Tidak bisa kita gunakan sembarangan atau sehari-hari. yang terapeutik itu ya, yang Iya, benar. harus ada anjuran dokter dulu Iya, gitu ya. benar. Kalau seandainya saya pengen mulut saya segar, terus gigi saya juga sehat, ada sih Pak yang combine gitu? Ada, pastinya ada. Itu ada mouthwash yang kosmetik. Ya, itu banyak tersedia di pasaran. Itu mouthwash yang harus mengandung setidaknya 4 zat atau senyawa yang mampu membunuh bakteri dan membuat nafas segar. Senyawanya apa? Itu carilah mouthwash yang mengandung zat timol, mentol, ataupun eukalipnol dan metil salisilat. Nah, jika di dalam obat kumur tersebut ada bahan tersebut, dipastikan obat kumur tersebut bagus atau mouthwash tersebut efektif untuk membunuh bakteri atau menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau sariawan itu bisa dihilangkan atau diobati dengan mouthwash juga? Ya, kalau sariawan sifatnya adalah membantu menyembuhkan ketika menggunakan mouthwash. Mungkin dia kayak suplemen mouthwash itu menjadi suplemen aja sebagai tambahan gitu kali ya. Membantu mempercepat penyembuhannya. Oke. Kalau seandainya kita mau milih mouthwash, apa kita harus konsultasi dulu dengan dokter kita, ada apoteker, atau kita bisa dengan gampang datang ngambil gini? Karena apa mungkin gitu mouthwash ini bisa berpengaruh dengan kesehatan kita yang lain? Ya. Atau kita ada konsumsi obat yang ini, mouthwash ini bisa kontra dengan obat yang kita konsumsi. Yep. Karena paling tidak kita kumur ada 1-2 yang ketelan Pak. Ya. Itu bisa nabrak nggak sih di dalam tubuh itu? Ya, ketika memilih mouthwash, teman-teman di rumah pastikan dulu mouthwash yang teman-teman gunakan ini tujuannya untuk apa. Teman-teman harus tahu dulu kegunaan mouthwash tersebut apa dan kebutuhan teman-teman apa. Apakah untuk hanya kegunaan sehari-hari untuk membuat nafas segar atau menghilangkan bau tidak sedap, ataupun sebagai terapi untuk menghilangkan penyakit ataupun sakit yang terdapat di gusi ataupun di gigi teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah mouthwash yang sudah terdaftar secara keamanan dan khasiatnya di Badan POM, sehingga jaminan untuk keamanan produk tersebut sudah ada. Jangan menggunakan produk-produk atau produk mouthwash yang belum ada izin dari Badan POM-nya. Yang ketiga adalah carilah mouthwash yang lebih baik tidak mengandung alkohol, karena alkohol itu sifatnya nanti membuat mulut menjadi kering, bahkan dapat rasanya juga di mulut tidak enak atau bisa menyebabkan rasa pedas. Nah, dan keempat yang penting juga adalah carilah mouthwash yang menggunakan 4 zat tadi seperti timol, mentol, metil salisilat, dan eukalipnol. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu kegunaannya apa nih. Nah, kalau misalkan keluhannya sedikit
parah atau tidak bisa ditangani sendiri, lebih baik disarankan untuk langsung berkonsultasi kepada dokter. Sesuai tema kita, pentingnya menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Berarti ini akan berhubungan dengan mouthwash yang lebih ke terapeutik ya Pak ya? Iya. Untuk menjaga itu. Kita akan menyarankan pemirsa untuk mencoba satu mouthwash ini. Habis ini kita break. Yang mau nanya, yang mau sharing soal pengalaman tentang masalah mulut dan juga gigi. Mungkin ada pernah mengalami penyakit yang berhubungan mulut sama gigi, sulit disembuhkan, atau punya trauma dengan kesehatan mulut dan gigi, bisa telepon kita di sini. Ini ada 0812-3647-6415. Lihat live kita di AFB TV dan juga aplikasi streaming kita, bisa langsung komen di situ. Nanti saya langsung bacakan dan dijawab oleh beliau. Habis ini kita akan kasih tahu mouthwash yang bagus untuk pemirsa AFB TV. Pemirsa, kita kembali lagi talk show bersama NK Sari, pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Masih bersama saya Yudi dan juga teman saya Pak Fadli. Kayaknya lebih rileks sekarang Pak ya. Apakah sudah menuju akhir jadi Bapak lebih santai? Nervous ya Pak. Kita udah tahu pertama mengapa penting sekali kita menjaga kesehatan mulut dan gigi. Tadi udah tahu ya, karena bakal banyak penyakit yang masuk dari situ. Ada bakteri-bakteri masuk dan juga bisa menyebabkan salah satu penyakit kolesterol ya. Ya, bisa saja. Kita bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi setelah sikat gigi kita gunakan mouthwash. Kita udah tahu juga mouthwash ada dua, yang kosmetik dan terapeutik. Ya, betul benar. ya? Ya, benar. Betul. Nah sekarang, tadi sempat saya tanya juga sih sebenarnya, saya tuh orangnya maruk, pengen semua gitu. Jadi sekali beli dapat banyak manfaat. Ya. Nah begitu juga dengan mouthwash, saya pengen beli selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, saya juga kepengen ada wangi yang muncul dari mulut, wangi surga Pak, yang lebih asik untuk dicium sama lawan bicara saya. Kira-kira ada nggak sih Pak? Tadi kan bilang ada apa gitu, terapeutik sama kosmetik digabung jadi satu, itu ada di mana Pak? Ya, oke. Untuk mouthwash yang sudah kombinasi dari wash terapeutik sama kosmetik, teman-teman bisa dapatkan itu dari NK Sari. NK Sari, di sini ada NK Sari mouthwash, di mana NK Sari ini merupakan produk keluaran dari Kimia Farma dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar peduli dan mampu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari mouthwash yang baik, silakan gunakan NK Sari karena dia sudah mampu mencegah gigi berlubang, mengatasi infeksi, dapat mengurangi bengkak, dan tentu saja membuat nafas jadi lebih segar. Oh jadi ini gabungan antara kosmetik sama terapeutik? Iya, benar. Waduh, asik banget nih Pak. Kalau gitu ada unsur-unsur terapeutik, berarti itu ada unsur obatnya juga? Ya. Rasanya juga mungkin akan tidak begitu menyenangkan loh Pak, atau gimana? Ya, kebanyakan dari mouthwash yang ada itu adalah pasti rasanya tidak enak ketika digunakan. Betul sekali. Ya, efeknya pasti terasa mulut menjadi kering. Saya kejut pertama kali pakai Pak. Mulut merasa jadi kering, rasa pedas, ataupun bahkan bisa sampai agak mati rasa ya. Ada yang terlalu tajam sampai ya. kita kayak kaget sendiri gitu. Ada teman saya begitu pakai mouthwash matanya merah Pak, karena kaget. Ya, Dua benar. tajam sekali tuh kan. Ya. Kayak gusi-gusinya mau terlepas gitu, kayak penting gitu. Nah, kira-kira NK Sari memberikan efek kejut sama kayak gitu nggak sih Pak? Apalagi terapeutik kayak gini nih Pak? Ya, benar. NK Sari, kelebihan dari salah produk NK Sari ini adalah dia tidak mengandung alkohol. Nah, kenapa? Kalau tidak mengandung alkohol, dia kelebihannya bagus. Pertama, pasti dia tidak memberikan efek kejut. Iya, Efek betul kejut tuh. di dalam mulut yang membuat nafas atau mulut kita menjadi kering, ataupun dapat membuat apa istilahnya efek kebas.
Efek kebas atau mati rasa Mati rasa. di dalam Oh ya, mulut. setelah kena karena itu, dia tidak mengandung alkohol tadi. kita akan mati rasa biasanya gitu Iya, kan. Kayak pasti terlalu tajam butuh gitu. waktu agar bisa Ya 2-3 menit, 5 menit gitu baru balik Iya. lagi kan kayak Iya. gitu, betul itu. benar karena dia tidak mengandung alkohol tadi, dia sehingga lebih aman dan lebih pas digunakan untuk di dalam rongga mulut. Nah, yang kita tahu rongga mulut itu semuanya jaringannya lunak. Jadi ketika kalau ada bahan-bahan yang bersifat tajam seperti alkohol, itu lebih baik tidak digunakan. Ya kalau mulut ini kan penting sekali Pak, kita Ya, ngomong pakai pastinya. mulut tiba-tiba kaget gitu kayak teman saya tuh sampai kayak air matanya netes loh. Tajam sekali. Tajam sekali, Iya. ya. Karena dia tuh perokok juga kan, dia perokok. Jadi dia bilang saya minum ini untuk nafas saya lebih bagus, Ya, nafas saya lebih enak gitu ya. Enak, ya. Iya. Ada penelpon kayaknya. Halo, selamat malam. Ada penelpon? Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Iren di Nekolan. Ibu Ira, selamat malam Ini Ibu saya mau Ira. tanya sama beberapa tekernya. Hmm. Ini misalkan seorang itu sedang sakit nih, maksudnya kondisi kesehatannya itu bisa mempengaruhi bau mulut atau tidak? Saya kan saya punya keluarga, dia tuh sariawan terus menerus gitu, dan itu berpengaruh pada bau mulut tidak? Itu aja Ibu Ria? Ibu Iren? Terus kalau misalnya dia sariawan itu, apa boleh tetap berkumur ya sama Nkasari? Oke, kalau sariawan bisa tetap berkumur dengan Kasari? Iya. Oke, itu aja pertanyaannya Ibu. Ya, itu aja pertanyaannya Pak. Jadi apa boleh orang yang sariawan itu dia tetap berkumur dengan Nkasari, sedangkan dia juga misalnya lagi pakai obat sariawan gitu? Oke, siap. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, Jaga terima kesehatan Bu. kasih. Selamat Oke, malam. selamat malam. Nah, yang bagus Pak, yang pertama, sariawan itu menyebabkan bau mulut. Pakai mouthwash yang di depan kita ini, Nkasari ini, bagus nggak sih Pak? Apalagi dia ada combine, biasanya ada obat sariawan oles gitu kan, saya ada obat tradisional biasanya ada kayak gitu Pak. Itu bisa nggak sih Pak? Oke. Pertanyaan yang baik adalah ketika kita sariawan, apakah boleh menggunakan obat kumur? Tidak semua obat kumur yang boleh kita gunakan. Tidak semua. Tidak semua obat kumur yang kita boleh gunakan, tapi carilah obat kumur yang pastinya tidak memperparah keadaan sariawan kita sendiri. Makanya saya jelaskan tadi adalah salah satu kelebihan Nkasari adalah dia tidak memiliki kandungan dari alkohol, sehingga kalau misalkan alkohol ketika terkena jaringan yang terkelupas ataupun luka, dia bisa menyebabkan memperparah luka tersebut karena dia dapat mengiritasi tadi. Jadi kalau mau menggunakan obat kumur, carilah obat kumur yang tidak menggunakan alkohol. Salah Nkasari satunya tidak? adalah Nkasari. Oke, Yang Nkasari kedua, Nkasari tidak mengandung gula sama sekali, sehingga tidak ada residu ataupun sisa dari mouthwash tersebut yang tertinggal di dalam mulut. Nah, kalau misalkan ada residu atau sisa dari gula itu, kalau tertinggal di dalam bagian mulut ataupun bagian yang luka dari sariawan, bisa jadi itu memperparah keadaan dari sariawannya karena menjadi sumber makanan baru dari penyebab infeksinya tadi atau sariawannya. Seperti itu. Dikombin dengan obat sariawan yang lain, mouthwash ini bisa nggak sih Pak? Dikombin dengan obat lain nggak apa-apa, aman karena dia hanya digunakan di lokal ataupun hanya di bagian dalam mulut dan tidak tertelan, itu tidak akan berinteraksi langsung dengan obatnya. Jadi tidak masalah. Gunakan terlebih dahulu obat kumurnya, kemudian baru kita aplikasikan obat yang biasa kita gunakan untuk sariawan. Mouthwash ini bisa ditelan nggak Mas? Maksudnya tertelan, bukan sengaja sih. Tidak ada juga orang yang, aku haus minum Nkasari. Tidak ada Pak. Karena warnanya menarik. Iya, warnanya menarik nih. Kalau pemirsa bisa lihat sekarang dari ujung ini ada warna hijau. Ini rasa apa nih Pak hijau? Itu rasa fresh mint. Fresh mint. Enak nih fresh mint. Fresh mint. Terus ada siwak, ada citrus mint, dan juga peppermint. peppermint. Dari warnanya bagus-bagus kan, tidak mau kayak wah haus nih minum, tidak gitu. Sirup ya. Kayak sirup ya, dicampur dengan air diminum kan. Itu agak-agak aneh sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita kumur Pak, terus tertelan 1-2 teguk Pak, Iya. itu masih aman nggak sih? Kalau tertelan itu 1-2 teguk itu sebenarnya tidak apa-apa, asalkan tertelannya tidak berulang-ulang. Tidak ketagihan Tidak gitu. ketagihan, Kayak ya. wah enak nih tahu. Ya. Oke, tidak masalah sih sebenarnya, Ah. tapi jangan terlalu sering ya. Oh. Terlalu sering. Kenapa saya bilang tidak masalah? Karena produk kita ini Nkasari, dia semua bahannya itu adalah bahan yang
alami. Bahan alami ya? Bahan alami, herbal care, istilahnya adalah herbal care protection. Dia mempunyai kandungan-kandungan bahan alami, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya ketika tertelan, tapi tidak baik juga jika terus-terusan ditelan. Nah, jika terjadi hal tertelan misalnya, tertelan, apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu hal tips yang dilakukan adalah Berdoa berkumur. gitu. Oh, berkumur ya? Berdoa itu nanti. Oh nanti, berkumur dulu Pak? Berkumur Oke, oke. dulu, kemudian minum air putih Oh. dengan 1 gelas biar dia lebih netral di dalam saluran pencernaan seperti Oh, itu. gitu. Dan baru berdoa. Iya sih, ya sih. Tadi awal-awal sekali kandungan mouthwash, kayaknya sempat sebut 4 kandungan mouthwash itu ya, Ya, benar. yang mana kalau ada 4 kandungan itu dalam satu mouthwash, itu bisa dikatakan mouthwash itu baik. Baik, ya. Di Nkasari ada nggak 4? Ya. Nkasari, produk dari Kimia Farma ini dia sudah mengandung 4 senyawa Jadi 5 atau apa gini? oh ya 4. Ada 4 kandungan yang bahannya alami yang didapatkan dari alam. Sudah mengandung timol, sudah mengandung mentol, sudah mengandung metil salisilat dan sudah mengandung eukalipnol. Fungsi dari semua bahan tersebut apa sih? Fungsinya masing-masing, yang pertama adalah dia sebagai antiseptik, juga mampu membunuh kuman. Dia juga bisa sebagai antibakteri atau menghambat pertumbuhan kuman ataupun membunuh kuman. Dia juga mampu membuat nafas lebih segar dan mengurangi bau tidak sedap, dapat mengurangi radang atau inflamasi di dalam gusi dan mencegah terbentuknya plak. Oh. Nah itu. Nah satu lagi, herbal care protection dari Nkasari, dia mengandung santorizol dan ekstrak green tea, yang artinya dia daya kerjanya sebagai antibakteri ataupun untuk membuat nafas lebih segar sangat lebih baik dari produk yang lain. Pemirsa, kita sudah tahu saran terbaik, mouthwash terbaik yang bisa kita konsumsi untuk membantu kita menjaga kesehatan gigi dan juga mulut kita. Habis commercial break, kita akan cari tahu di mana bisa kita dapatkan mouthwash ini. Habis ini ya. Selamat datang kembali pemirsa di Talk Show bersama Nkasari, pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kita sudah 4 segmen dan ini segmen terakhir kita sudah diajar kenapa penting, kita diberi informasi kenapa penting kita harus menjaga kesehatan mulut dan gigi. Terus bagaimana cara menjaganya, dan kita juga dianjurkan, disarankan menggunakan Nkasari, salah satu mouthwash yang cukup lengkap, yang bisa memberikan kita nafas segar dan juga membantu kita untuk terus menjaga dan mendapatkan mulut dan gigi yang bersih dan juga sehat. Sekarang saya mau dapat ini di mana, Pak? Pak Fadli nih, yang punya produk sekarang nih. Dapat ini di mana, Pak? Nkasari Mouthwash ini merupakan produk khusus dari Kimia Farma, dan teman-teman di rumah bisa mendapatkan tentunya di seluruh apotek Kimia Farma yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di NTT, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Selain di apotek Kimia Farma, teman-teman juga bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerahnya, bisa di toko-toko obat, di supermarket, ataupun toko-toko lainnya. Karena kita sudah mengekspansi pasar semuanya, dan dipastikan Nkasari Mouthwash ini tersedia di seluruh wilayah. Ada ukuran berapa saja dan mungkin harganya berapa kisarannya? Biar saya datang, saya tidak bawa uang terlalu banyak gitu. Saya bawanya untuk beli ini semua. Kasihan nanti kembalikan setengah mati kayaknya. Oke. Nkasari Mouthwash ini sudah tersedia dalam 2 ukuran, ada ukuran 250 mili yang seperti yang teman-teman lihat di depan itu yang ukuran 250 mili, dan juga ada ukuran 100 mili. Nah, ukuran 100 mili ini bisa sangat cukup kecil dan bisa dibawa kemana-mana, tinggal disimpan di dalam tas sehingga menjadi bekal buat teman-teman nanti ketika hendak berkumur. Nkasari Mouthwash selalu ada. Nah, untuk harganya Nkasari Mouthwash untuk yang ukuran 250 mili harganya 22.000, cukup terjangkau, dan yang 100 mili harganya 11.000 saja. Ini yang saya pegang sekarang ini yang 250 mili. Iya, benar. Ini peppermint. Warnanya bagus nih. Makanya tadi beliau bilang bisa-bisa dipikir sirup. Di sirup. Iya, peppermint juga rasa kayak, karena ada sirup yang rasa min peppermint itu ya. Iya.
Segar dibikinnya. Segar ya? Ya, benar. Ini yang harganya tadi berapa? 22.000 saja. 22.000 saja. Ada yang lebih kecil ini ya? Saya pernah beli itu. Itu waktu saya kan suka traveling ya, saya bawa itu kecil Ya. minimalis aja gitu. Saran untuk menggunakan NK Sari mouthwash ini terbaiknya di pagi hari sampai malam hari itu. Pagi hari kita setelah sarapan Heeh. ataupun malam sebelum tidur. Oh itu ya, itu terbaik ya. Oke, thank you. Kita udah tahu. Ini ada tulisan non alkohol, no alkohol di sini, betul. Tidak kaleng-kaleng ya. Tidak kaleng-kaleng, Tidak dipastikan kaleng-kaleng. tidak mengandung alkohol. Oke, itu ada mouthwash. Dari semua ini Pak paling suka yang rasa mana? Kalau sekarang saya paling suka menggunakan yang warna hijau, yang fresh mint, teman-teman. Ah, Saya senang sudah botol keberapa ya, karena udah nggak terhitung, karena hampir tiap hari saya memakai Oh, NK Sari mouthwash, karena dibilang ketagihan, efeknya memang terasa ketika habis bangun tidur, nafas menjadi tidak seperti naga. Oh iya. Lebih wangi dan lebih ada- terasa bersih ya. Betul, ada yang kaget sendiri dengan napasnya, Pak. Iya, bangun karena nafasnya. Iya terus, napas siapa ini? Nanti napas sendiri, Pak. Iya. Oke, terima kasih untuk waktu yang bagus ini. Iya. Pemirsa, kita udah tahu kenapa penting menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kita gunakan mouthwash setelah sikat gigi atau menurut anjurannya habis makan pagi dan sebelum tidur malam. Ya, benar. Dan mouthwash yang kita anjurkan di sini miliknya Kimia Farma NK Sari. Ini udah mengandung 4 macam, 4 zat itu ya. Ya, Apa tadi, Pak? pastinya 4. Ada mentol, Ada mentol, timol, ada metil salisilat, metilsalisilat, ada eukalipnol, dan tambahan santorizol dan ekstrak green tea. Yang paling menarik ini non alkohol. Kalau kamu sering kaget dengan mouthwash, ini tidak akan buat kaget. Ya. Ketagihan bisa jadi. Iya. Terima kasih buat waktunya Ya. Pak Fadli untuk menemani kita dari jam 7 sampai jam 8 bagi informasi yang sangat berarti. Oke, Terima kasih. Ya, Kita akan ketemu lagi di Spiral Talk Show yang lainnya dengan bintang tamu yang lain tentunya. Saya Yudi dan juga saya Fadli. kita undur diri. Selamat malam, jaga kesehatan dan sampai jumpa.